Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan. Kita akan memulai materi pertama prakarya, yaitu kelas 7 dasar. Yaitu tentang kerajinan dari bahan serat alam. Nah, tujuan dari pembelajaran bab pertama yaitu yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman bahan serat alam yang ada di Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari serat alam sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, memahami pengemasan produk kerajinan dari serat alam agar tetap awet dan lebih bernilai ekonomis. Yang keempat, mengidentifikasi fungsi bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan dari serat alam yang ada di wilayah setempat. Kemudian bab pertama yaitu jenis bahan kerajinan dari serat. Di antaranya yaitu ada sapu lidi, tas anyaman, dan atap jerami merupakan produk kerajinan berbahan serat yang sering kita manfaatkan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang poin pertama, mengenal produk kerajinan dari bahan serat alam dan serat buatan dan teknik pembuatan. Jenis bahan kerajinan dari serat alam adalah sebagai berikut. 1. Eceng gondok. Yang kedua, kulit jagung. Kemudian pelepah pisang. Selanjutnya daun pandan, sabut kelapa, dan tali angel. Eceng gondok. Tanaman eceng gondok bisa dibuat berbagai kerajinan tangan karena memiliki serat yang cukup kuat. Nah, agar mudah dibentuk eceng gondok sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Demikian, hal ini disebabkan karena eceng gondok merupakan tanaman basah yang hidup di permukaan air. Sebelum dikeringkan, eceng gondok harus dipilih terlebih dahulu untuk mendapatkan eceng gondok yang sudah tua. Kemudian penjemuran dilakukan selama kurang lebih minimal 7 hari dengan cara ditempatkan di permukaan tanah sehingga dihasilkan eceng gondok yang bersih, lentur, kering sempurna, tidak tumbuh jamur serta tidak rusak ataupun busuk. Dan yang kedua yaitu kulit jagung. Jagung biasanya hanya dimanfaatkan bijinya untuk keperluan pangan, sedangkan kulit dan rambut jagung tidak dimanfaatkan lagi sehingga menjadi limbah rumah tangga. Namun, ternyata kulit jagung dapat dikreasikan menjadi produk kerajinan yang bernilai estetik tinggi. Kerajinan kulit jagung dapat dibuat menjadi aksesori pajangan atau barang bermanfaat lainnya. Yang ketiga yaitu pelepah pisang. Sebagian besar orang menganggap pelepah pisang hanya sebagai sampah yang mencemari lingkungan. Pelepah pisang atau batang semu adalah sampah yang biasanya tidak dimanfaatkan karena dianggap tidak berguna. Namun, pelepah pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Di tangan orang yang kreatif, pelepah pisang dapat diubah menjadi sebuah tas, sandal, bingkai lampu, serta produk kerajinan lainnya. Ini batang pisang yang masih utuh dalam keadaan segar, kemudian pelepah pisang sudah dikelupas dan telah dijemur siap digunakan sebagai bahan kerajinan.
Dan ini hasil produk kerajinan berbahan pelepah pisang berupa sandal. Yang keempat yaitu bahannya daun pandan. Daun pandan pada umumnya digunakan sebagai bahan pewarna alami atau penyedap makanan. Namun, pandan merupakan tanaman non-kayu yang termasuk serat alam sehingga dimanfaatkan sebagai bahan membuat kerajinan. Saat ini beberapa kerajinan juga memanfaatkan pandan sebagai bahan membuat kerajinan yang menarik. Hal ini semakin bertambah nilai guna daun pandan sebagai produk alam yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian sabut kelapa. Kelapa merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan semua bagiannya, mulai dari daun, buah hingga batang. Salah satu bagian dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan adalah sabut. Sabut kelapa terdapat pada buah kelapa. Bagian ini berbentuk serat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk mencuci piring atau membersihkan kerak. Serat sabut kelapa ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan yang bernilai estetik. Kemudian selanjutnya tali angel. Tali angel biasanya digunakan sebagai bahan utama maupun bahan pendukung untuk membuat kerajinan tangan. Tali angel adalah lilitan yang terbuat dari daun agel. Daun agel berasal dari pohon sejenis palem bernama bang. Tali agel dapat diperoleh di berbagai toko-toko kerajinan dan tersedia dengan berbagai ukuran. Ini gambar pembuatan tali agel menjadi produk kerajinan yang berupa tas. Dan sebab yang kedua yaitu kemasan produk kerajinan dari serat alam. Kerajinan yang sudah dibuat perlu ditempatkan dalam sebuah kemasan agar siap didistribusikan. Tujuan pengemasan tersebut adalah menjaga barang-barang kerajinan agar tetap baik dan utuh saat didistribusikan. Hal-hal yang terkait dengan kemasan produk kerajinan dari serat alam, yang pertama fungsi dan tujuan kemasan, kemudian cara pengemasan. Fungsi dan tujuan kemasan. Fungsi kemasan yang pertama sebagai wadah untuk sebuah produk, kemudian memberikan perlindungan pada barang yang dikemas. Yang poin ketiga memberikan kemudian dalam pengangkutan. Yang keempat memberikan keterangan mengenai sesuatu yang dikemasnya. Kemudian tujuan dari kemasan, yang pertama memberikan pelayanan kepada konsumen. Dua, memberikan suatu ciri tertentu pada sebuah produk sehingga membedakannya dengan produk lain. Yang ketiga memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli oleh konsumen. Cara pengemasan. Cara pengemasan ada yang berupa secara tradisional, kemudian ada yang modern. Cara tradisional yaitu cara mengemas suatu produk dengan memakai bahan-bahan yang berada di lingkungan rumah, contohnya daun kering, jerami, koran bekas, gergaji, sekam, atau potongan kertas. Kemudian secara modern itu biasanya telah disiapkan oleh perusahaan industri kemasan, yaitu contohnya plastik, mika, fiber, karton, bambu, atau busa. Cara pengemasan, serpihan kayu dimasukkan ke kemasan untuk menjaga produk agar tahan guncangan dan tidak cepat rusak. Kemasan berupa wadah pelindung, produk bisa terbuat dari bahan alami ataupun sintetis. Itu merupakan materi bab pertama tentang serat alam. Dan
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.